satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang argumen deduktif logika mutlak. Anggota kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, semua orang ISA NP210043, lalu ada Inestida Angelina NP210048, lalu ada Siska Yogi Septiana NP210063, lalu ada Robiatul Adawi NP210066, dan yang terakhir adalah Aureta Divanur 210070. Jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentang categorical claims, lalu ada diagram Venn, lalu ada cara mengubah klaim biasa ke dalam bentuk standar klaim categorical. Selanjutnya adalah square of opposition, selanjutnya adalah 3 operasi categorical, dan yang terakhir adalah categorical syllogism dan bagaimana cara membuat diagram Venn-nya. Oke, mulai saja. Yang pertama tentang categorical claims. Categorical claims ini adalah pernyataan logis yang menghubungkan dua kelompok atau kategori. Klaim ini menjelaskan apakah satu kelompok sepenuhnya, sebagian, atau sama sekali tidak termasuk dalam kelompok lain. Nah, di sini ada 4 jenis categorical claims. Yang pertama ada A claims. A claim ini ditandai dengan bentuk semua titik-titik adalah titik-titik. Jadi, di sini contohnya adalah semua anak kos adalah pecinta mie instan. Lalu yang kedua adalah E-claim. E-claim ini ditandai dengan bentuk seperti tidak ada, lalu titik yang titik-titik. Contohnya adalah tidak ada dinosaurus yang hidup di zaman sekarang. Yang selanjutnya adalah E-claim, yaitu ditandai dengan bentuk sebagian titik-titik adalah titik-titik. Contohnya adalah sebagian orang Indonesia adalah pecinta pedas. Lalu yang keempat adalah O-claim. Di sini ditandai dengan sebagian titik-titik bukan titik-titik. Jadi ada pembedanya ya, yaitu bukan di sini. Contoh adalah sebagian gamers bukan anak introvert. Nah, perlu di highlight. Jadi di sini adalah kata-kata yang diisi ke dalam bagian yang kosong ini disebut terms. Lalu terms pertama ini disebut subject, kita tandai dengan huruf S. Lalu yang kedua adalah disebut predikat, kita tandai dengan huruf P. Next adalah kita perlu ingat nih kalau cuma kata benda atau frasa kata benda yang bisa dipakai sebagai terms dalam klaim kategorial. Nah, klaim kalau cuma pakai kata sifat aja kayak merah gitu tuh nggak disebut sebagai term. Contohnya adalah seperti ini. Kalimat semua mobil pemadam kebakaran itu merah. Itu tidak termasuk klaim kategorial standar karena merah itu bukan kata benda, tapi dia kata sifat. Oke? Coba kita tukar jadi kayak semua merah itu mobil pemadam kebakaran. Nah, kalimat itu juga masih aneh kan, makanya belum cocok. Jadi, kita ubah menjadi seperti ini. Semua kendaraan merah itu mobil pemadam kebakaran. Nah, kita tambahi dengan kata kendaraan merah. Jadi, itu kayak lebih sesuai gitu loh. Kayak klaim kategorialnya ini didengar tuh lebih sesuai dan lebih pas gitu. Selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, di sini tuh kita ada 4 diagram Venn yang mewakili mewakili categorical claim tadi yang ada 4A, U, I, O. Nah, di sini yang pertama adalah A, semua anak kos adalah pencinta mie instan. Di sini ditunjukkan sebagai anak kos itu sebagai subjek, pencinta mie instan itu sebagai predikat. Nah, bagian yang berwarna oranye ini menunjukkan yang tidak termasuk dalam itu gitu loh. Jadi bukan member dari kategori itu gitu yang dikasih tanda-tanda oranye ini. Begitu pula juga yang gambar nomor 2. Lalu yang nomor selanjutnya adalah 3 ini ada tanda X. Nah, tanda X ini menunjukkan bahwa bagian itu tidak kosong, tapi ada setidaknya satu item di sana atau satu member di sana. Sedangkan area kosong yang tidak diarsir dan tanpa tanda X ini adalah bagian yang klaimnya tidak membahas apa-apa. Artinya bagian itu bisa saja kosong atau mungkin ada isinya gitu. Selanjutnya adalah cara mengubah klaim biasa ke dalam bentuk standar klaim kategorial.
Nah, yang pertama kita harus tahu nih, apa itu equivalent claims. Jadi, klaim yang dianggap setara atau equivalent ini adalah kalau keduanya itu benar dalam situasi yang sama dan tidak mungkin salah satu benar sementara yang lain salah. Intinya, dua klaim ini harus mengatakan yang sama, meskipun bentuk kalimatnya beda. Jadi, intinya sama, walaupun kalimatnya ini beda, kata-katanya pun beda, tapi intinya sama gitu. Nah, langkah-langkah merubah klaim biasa menjadi standar categorical claim ini yang pertama adalah identifikasi termnya, mana yang S, mana yang P. Lalu selanjutnya tentukan jenis klaim ini, klaim yang A, E, I, atau O. Selanjutnya tentukan mana subjeknya dan predikatnya. Gitu. Contoh di sini yang udah terubah ya, yang pertama bentuknya hanya mana mahasiswa tahun, kedua yang merupakan kandidat memenuhi syarat, dan itu bisa diubah menjadi bentuk standar klaim kategorial menjadi semua kandidat yang memenuhi syarat adalah mahasiswa tahun kedua. Ini walaupun kalimat berbeda tapi intinya adalah sama. Square of opposition. Square of opposition adalah cara untuk menunjukkan hubungan logis antara klaim-klaim yang korespondensi A, E, I, dan O klaim secara visual. Berikut hubungan-hubungannya. Yang pertama, kontori. Hubungan antara konterial A dan E. Yang kedua, rules konteri. Yang pertama, dua klaim ini tidak bisa dua-duanya benar, tapi bisa dua-duanya salah. Yang kedua, jika A benar, pasti E salah. Yang ketiga, jika A salah, maka E tidak bisa ditentukan. Contohnya, semua kucing adalah manusia dan tidak ada kucing yang mamalia, maka tidak mungkin benar bersamaan. Yang kedua, subkontereri. Yang pertama, hubungan antara kategorial I dan O. Yang kedua, rules konteri. Yang pertama, ada dua klaim ini tidak bisa dua-duanya salah, tapi bisa dua-duanya benar. Kebalikannya dari kontari. Yang kedua, jika O salah, maka I pasti benar. Dan yang ketiga, jika O benar, maka I tidak bisa ditentukan. Contohnya, sebagian siswa adalah atlet, dan sebagian siswa bukan atlet, maka bisa benar bersamaan. Square of opposition. Yang ketiga, kontradiktori. Yang pertama, hubungan antara kategorial A dan O, E, dan I. Yang kedua, rules konteri. Yang pertama, jika satu klaim benar, maka klaim yang lain pasti salah. Contohnya, kalau semua burung bisa terbang, itu yang A benar, maka sebagian burung bukan yang bisa terbang itu O, maka pasti salah. Selanjutnya, tiga operasi kategorikal. Yang pertama, conversion. Conversion adalah mengubah posisi subjek dan predikat dalam E-claim dan I-claim. Contoh E-claim, tidak ada orang Norwegia yang Slav, menjadi tidak ada Slav yang orang Norwegia. Dua klaim ini sama artinya. Yang kedua, I-claim. Contoh, sebagian ibu kota negara bagian adalah kota besar, menjadi sebagian kota besar adalah ibu kota negara bagian. Lagi-lagi dua klaim ini equivalent. Yang kedua adalah obversion. Obversion adalah proses yang melibatkan dua langkah. Yang pertama, ubah sifat klaim. Klaim positif atau afirmatif jadi negatif atau sebaliknya. Contoh, A menjadi E, I kemudian menjadi O. Yang kedua, ganti predikat dengan komplemennya. Komplement berarti kebalikan dari kategori predikat, biasanya dengan menambahkan kata non atau bukan di depannya. Contoh, semua orang Kristen, Presbyterian adalah orang Kristen. Kemudian menjadi tidak ada orang Kristen, Presbyterian yang bukan orang Kristen. Selanjutnya yang ketiga, contraposition. Contraposition adalah gabungan dari conversion dan obversion, tetapi hanya berlaku pada A dan O. Contoh yang pertama, A claim, semua orang Mongolia adalah Muslim. Tukar
subjek dan predikat menjadi semua muslim adalah orang mulia. Ganti dengan komplement menjadi semua non-muslim adalah non-homolia. Hasil ini ekuivalen, artinya klaim awal dan hasil kontraposisi punya arti yang sama. Yang kedua, klaim. Sebagian warga bukan pemilih, bukan subjek dan predikat menjadi sebagian pemilih bukan warga. Ganti dengan komplement menjadi sebagian non-pemilih bukan non-warga. Hasil ini juga ekuivalen. Kategori silogisme. Sebuah kategori silogisme adalah argumen deduktif dengan dua premis dan satu kesimpulan. Yang pertama, validitas. Sebuah silogisme valid kalau kesimpulannya pasti benar jika premis-premisnya benar. Artinya, tidak mungkin premisnya benar sementara kesimpulannya salah. Contoh, premis 1. Semua argumen yang valid adalah argumen yang baik. Premis 2. Sebagaimana argumen yang valid adalah argumen yang membosankan. Kesimpulan, sebagaimana argumen yang baik adalah argumen yang membosankan. Kemudian metode diagram Venn untuk mengetes validitas. Diagram Venn adalah cara visual yang praktis untuk cek apakah sebuah silogisme valid atau tidak. Dengan menggambar lingkaran-lingkaran yang mewakili kelas-kelas kategori dari klaim, kita bisa melihat hubungan logisnya secara langsung. Langkah-langkah tes validitas dengan diagram Venn. Yang pertama, gambar 3 lingkaran yang saling tumpang tindih. Setiap lingkaran mewakili salah satu dari 3 istilah. Yang pertama, M, middle term atau predikat di kesimpulan, S, minor term, subjek di kesimpulan, P, major term, yaitu istilah yang muncul di kedua premis, tapi tidak ada di kesimpulan. Yang kedua, gambarlah kondisi dari kedua premis pada diagram. Premis pertama biasanya menghubungkan M atau middle term dengan salah satu istilah lainnya, S atau P. Yang kedua, premis kedua menghubungkan M dengan istilah lainnya. Gunakan arsiran untuk menunjukkan area yang kosong dan tanda X untuk menunjukkan area yang ada isinya. Ketiga, periksa kesimpulan. Pertama, lihat apakah hubungan antara S minor term dan P major term sesuai dengan kesimpulan. Kalau kesimpulan sudah terlihat dari diagram setelah menggambarkan kedua premis, maka argumen valid. Yang ketiga, kalau kesimpulannya nggak muncul, argumen tidak valid. Berikut yaitu contoh. Yang pertama yaitu argumen. Premis 1, tidak ada anggota Partai Republik yang kolektivis atau acclaim. Premis 2, semua sosialis adalah kolektivis atau acclaim. Kesimpulannya yaitu tidak ada kaum sosialis yang menjadi anggota Partai Republik atau acclaim. Tes validitas dengan metode diagram Venn yaitu sebagai berikut gambar diagramnya. Gambar 3 lingkaran, yaitu yang pertama lingkaran untuk Republikan atau P, yang kedua yaitu sosialis atau S, dan yang ketiga yaitu kolektivis atau M. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu dari premis. 1, tidak ada anggota Partai Republik yang kolektivis. Arti area tumpang tindih antara Republikan dan kolektivis atau menunjukkan bahwa tidak ada anggota di area tersebut. Itu gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu dari premis 2. Semua sosialis adalah kolektivis. Arsir area sosialis yang berada di luar kolektivis atau menunjukkan bahwa semua sosialis ada di dalam kolektivis. Gambarnya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang keempat, lihatlah apakah area tumpang tindih antara sosialis dan republikan juga terarsir. Hasilnya terlihat bahwa
Tidak ada tumpang tindih antara sosialis dan republikan karena sosialis sepenuhnya berada dalam kolektivis dan republikan tidak tumpang tindih dengan kolektivitas. Dan kesimpulannya yaitu tidak ada kaum sosialis yang menjadi anggota Partai Republik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.